Sri Mulyani adalah bukti bengis dan sadisnya konten DFK. Saya pamit undur diri pagi hari ini dan mohon mulai saat ini untuk kami dihormati ruang privasi kami atau ruang pribadi saya sebagai warga negara biasa. Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang sempurna. Begitulah Sri Mulyani membuka kalimat pamitnya. Dengan rendah hati, ia memohon maaf lalu meminta satu hal sederhana, ruang privasi. Ruang sebagai warga negara biasa yang ingin hidup tenang. Tapi kenapa seorang Sri Mulyani harus meminta hal sesederhana itu? Mari kita bahas. Pertama, privasi yang direnggut. Apa yang beliau minta ternyata justru yang paling sulit ia dapatkan. Bukan dihormati, ruang pribadinya malah diterobos. Rumahnya dijarah, hancur lebur di tengah teriakan yang mengatasnamakan demokrasi. Padahal ini jelas-jelas kriminalitas. Kedua, akar masalahnya DFK, disinformasi, fitnah, dan kebencian. Semuanya bermula dari konten video manipulasi AI. Dalam potongan itu, Sri Mulyani seolah berkata, guru adalah beban negara. Sebuah kebohongan yang menjadi bahan bakar fitnah dari dunia maya, ia meledak ke dunia nyata. Dari kata-kata palsu berujung amarah kolektif. Ketiga, karakter yang dihancurkan. Media sosial jadi neraka bagi Sri Mulyani. Fitnah membunuh karakter, kebencian menggiring amarah, sumpah serapah memenuhi ruang publik. Hingga batas antara kritik dan kriminalitas lenyap. Inilah wajah bengis daripada DFK, teman-teman. Keempat, teguh di tengah badai. Meski begitu, Sri Mulyani tetap menulis dengan tegar. Membangun Indonesia adalah perjuangan yang terjal dan berbahaya. Para pendahulu kita sudah melaluinya. Ia memilih tetap mencintai Indonesia, bahkan setelah privasinya dan rumahnya dirampas, dijarah tanpa pandang bulu dan tanpa perikemanusiaan. Kelima, pelajaran untuk kita semua. Apa yang terjadi pada Sri Mulyani adalah alarm keras bagi bangsa ini. DFK bisa menghancurkan siapa aja, menteri, pejabat, bahkan kita sebagai rakyat biasa. Senjata melawannya sederhana, teman-teman. Cek fakta, tabayun, jangan mudah percaya sebelum yakin kebenaran. Itulah yang saya sering bilang, kebenaran sejati itu bisa datang dan bisa kalian percaya dari apa yang kalian pelajari dari kitab dan hikmah dari setiap kejadian-kejadian yang ada. Sri Mulyani mundur bukan karena ia lemah, ia mundur karena terlalu banyak kebohongan, kemunafikan yang ada di negara kita, yang dibiarkan liar hingga menyerang ruang pribadinya yang seharusnya paling suci dan tidak dikotori. Hari ini, beliau adalah korban. Bisa jadi besok, saya, kamu, atau kita semua. Jadi, hati-hatilah berpikir sebelum nge-share. Gimana menurut kalian?